Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer yang sedang menantikan nasib pengangkatan menjadi ASN P3K di tahun 2025 tahun ini. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada tahun 2024 yang lalu, Bapak Ibu honorer telah mengikuti seleksi P3K tahap 1 dan hasilnya ada yang dinyatakan lolos sehingga memenuhi syarat untuk diangkat menjadi P3K, dan ada juga yang hasil seleksinya yaitu kode R2 dan R3 yang awalnya diarahkan menjadi P3K paruh waktu. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan informasi ini, tentunya ini adalah merupakan satu hal yang perlu kita ketahui bersama. Arahnya honorer R2 dan R3 apakah ke P3K paruh waktu atau P3K penuh waktu? Informasi terbaru sebagaimana dimuat oleh media nasional jpnet.com dengan judul Surat Kemendagri dan Kemenpan RB jadi senjata honorer R2 dan R3 diangkat P3K paruh waktu. Bagaimana dengan faktanya? Tentu itu adalah hal yang perlu kita ketahui bersama. Ini informasi terbaru yang tayang per Selasa 8 April 2025 baru-baru ini. Bapak Ibu honorer yang terhormat, tentunya kita ingin tahu bagaimana sebenarnya keputusan dari Menteri Pendagangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas surat dari Kementerian Dalam Negeri yang telah disampaikan beberapa waktu yang lalu. Tentu isinya adalah dalam hal menuntaskan para honorer agar menikmati pengabdiannya yang selama ini beberapa tahun untuk diangkat menjadi ASN. Supaya lebih jelas, mari simak informasi berikut sampai selesai, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton. Demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, support terus channel ini dengan like dan subscribe, share, dan komen, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung pada informasinya. Jakarta, Surat Kementerian Dalam Negeri nomor 900.1.1 garing Kyoda dan Keputusan Menteri Pendagangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 16 tahun 2025 jadi senjata honorer yang kode R2 R3 setelah ikut seleksi P3K tahap 1 tahun 2024. Hal tersebut diangkat menjadi P3K paruh waktu. Namun, dua regulasi tersebut ternyata tidak ampuh mendesak pemerintah daerah untuk mengajukan usulan pengangkatan P3K paruh waktu dari honorer R2 ataupun R3 ke Badan Kepegawaian Negara atau BKN. BKN pun belum bisa mengeluarkan pertimbangan teknis atau pertek pengangkatan P3K paruh waktu bila usulan Pemda tidak masuk. Nah, ini artinya bahwa menunggu masuknya usulan Pemda, maka jelas bahwa BKN bergerak cepat untuk menerbitkan pertimbangan teknis atau pertek terkait pengangkatan P3K paruh waktu dari honorer R2 dan R3. Kami sudah menganalisis surat Kemendagri ini yang ternyata tidak kuat. Itu dibuktikan dengan banyaknya honorer yang kena PHK, kata Ketua Umum Asosiasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Indonesia AP3KI Nurbaiti kepada JPNN pada Selasa 8 April 2025 baru-baru ini. Dia menilai pernyataan BKN bahwa honorer R2 dan R3 tanpa kode L tidak masuk dalam penuntasan Oktober 2025 membuat Pemda makin bersemangat untuk tidak mengajukan usulan P3K paruh waktu. Padahal tahun depan tidak ada afirmasi lagi bagi honorer. Penegasan pemerintah yang disampaikan Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi itu, kata Nur, menimbulkan kekhawatiran bagi honorer khususnya R2.
R2 itu adalah honorer kategori 2 yang sejak 2005 sampai 2025 belum tuntas juga. 20 tahun bukan waktu yang singkat untuk mendapatkan status aparatur sipil negara, tegasnya. Awalnya ujar Nur, adanya dua surat sakti dari Kemendagri dan Kemenpan RB memberikan secercah harapan bagi honorer R2 dan R3 yang tidak lulus P3K tahap 1 tahun 2024. Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 mengatur tentang pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Surat Kemendagri nomor 900 garing Keuda mengatur soal penggajian P3K paruh waktu. Sayangnya, harapan tersebut makin tipis karena tidak semua Pemda sejalan dengan pemerintah pusat. Kalau pusat dan daerah tidak sejalan, bagaimana nasib honorer R2 dan R3? Kalau menunggu seleksi P3K 2024 tahap 2, keburu banyak yang pensiun honorer kategori 2, ucapnya. Mengenai tata aturan P3K per waktu dan penggajiannya juga jelas. Nah, untuk mendorong Pemda agar segera mengajukan usulan P3K per waktu, perlu diterbitkan aturan baru lagi, tutur Nur. Aturan baru, kata Nur, berupa surat edaran Menpan RB dan Kepala BKN ke daerah-daerah agar segera memproses honorer R2 dan R3 untuk segera mengisi daftar riwayat hidup atau DRH, juga seperti P3K tahap 1. Jika mereka sudah mengisi DRH NIP P3K dan sudah terkunci, maka honorer aman, tidak ada lagi yang kena PHK atau diberhentikan. Dia menyarankan agar surat edaran tersebut dicantumkan juga dengan sanksi bagi Pemda yang tidak mengusulkan pengangkatan P3K per waktu. Sebaiknya ada sanksi agar Pemda mau mengajukan. Sudah banyak regulasi dibuat, tetapi Pemda kan mengulur-ulur waktu terus, ucapnya. Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan surat terbaru yang berkaitan dengan P3K per waktu. Honorer yang sudah kena pemutusan hubungan kerja atau PHK bisa selamat. Dengan surat Kemendagri nomor 900 Keuda tertanggal 14 Februari 2025 dan ditertangani PH Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Panjaitan, ini ditujukan kepada gubernur, bupati, wali kota seluruh Indonesia. Dirjen Horas menjelaskan, terbitnya surat tersebut karena adanya pertanyaan dari beberapa pemerintah daerah atas penganggaran gaji bagi P3K paruh waktu. Alasan lainnya ialah karena ada amanat pasal 66 Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara yang menyatakan bahwa pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Sejak Undang-Undang ASN 2023 mulai berlaku, maka instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai aparatur sipil negara, tegas Horas. Dia menyebutkan ada 4 petunjuk Kemendagri kepada dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, bagi pegawai non-ASN yang sedang mengikuti tahapan seleksi tetap lanjut bekerja dan diberikan gaji sesuai dengan besaran yang diterima sebelumnya. Yang selanjutnya sumber pendanaan untuk gaji sebagaimana dimaksud dianggarkan dalam belanja jasa. Yang kedua, pemberian gaji setelah penetapan pengangkatan bagi P3K dianggarkan pada kode rekening sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah. Yang selanjutnya, pemberian gaji setelah penetapan pengangkatan bagi P3K per waktu berpedoman pada surat pelaksana tugas Sekjen Kementerian Dalam Negeri dengan nomor 900 tanggal 16 Januari 2025, hal penganggaran gaji bagi pegawai, pemerintah dan perjanjian kerja untuk paruh waktu, serta dasar pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur. Jadi dalam hal terdapat pemerintah daerah yang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya, selain pegawai ASN yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dijelaskan pada Surat Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
dengan nomor B-5993 2024 tanggal 12 Desember 2024 hal penganggaran gaji bagi pegawai non-ASN, maka pemerintah daerah tidak diperkenankan untuk mengalokasikan pendanaan untuk gaji pegawai non-ASN bersangkutan. Bagi pegawai non-ASN yang tidak terdaftar dalam pangkalan database pegawai non-ASN BKN Republik Indonesia, namun masih mengikuti proses seleksi sebagaimana maksud surat Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B5993 dapat dilakukan pengalokasian dan pembayaran gaji pegawai non-ASN dimaksud. Nah, itulah informasi Bapak Ibu terkait dengan pengangkatan honorer R2 R3 yang sampai sekarang masih menunggu keputusan resmi. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.